Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah ajaran yang sangat-sangat luar biasa tentang sikap tegas kita terhadap orang-orang yang kafir saat itu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, asyidda 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tegas bersikap tentang keyakinan-keyakinan kita. Tidak ada toleransi di dalam kita mempertahankan keimanan-keimanan kita, sahabat al-Syifa dimanapun berada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali kita mengatakan la ilaha illallah sampai Allah menjemput ajal kita, kita akan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada toleransi yang sebagaimana tadi dicontohkan ketika kaum kufar, tokoh kufar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat al-Syifa dimanapun berada, lalu mengatakan untuk supaya kita mewujudkan perdamaian di antara kita, ya kalau begitu kita saling bergantian, nanti engkau menyembah Tuhan kami setahun dan nanti setelah setahun kami akan menyembah Tuhan engkau setahun, jadi bergantian. Nah, na'udzubillah min zalik, ini adalah bentuk pemahaman toleransi yang sangat-sangat tidak benar. Sahabat al-Syifa dimanapun berada, karena lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami adalah agama kami. Dan yang kedua, sahabat al-Syifa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala subhanallah membimbing kita di dalam Quran surat Al-Kafirun ini adalah kita tidak terberdaya dengan nama-nama dan istilah-istilah apapun itu namanya, aliran-aliran dan sebagainya, atau nama-nama yang berbeda-beda, tapi lihatlah esensi dari ajaran-ajaran yang ada di dalam hal tersebut. Al-Kafirun ini macam sekali, bermacam-macam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha dan seterusnya dengan nama-nama yang berbeda, tapi pada hakikatnya mereka adalah satu. Mereka kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang berbeda-beda. Jadi lihatlah esensi ajaran yang ada di dalam di balik nama-nama tersebut. Sahabat al-Syifa dimanapun berada, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sahabat al-Syifa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjelasan di dalam surat ini juga untuk kita bisa beristiqamah di dalam keimanan kita, beristiqamah di dalam keislaman kita. Karena di tengah-tengah kita menjalankan nilai-nilai keimanan dan keislaman kita, kita akan menemukan berbagai macam situasi yang akan menguji keimanan-keimanan kita dan keislaman-keislaman kita. Tawaranlah itu namanya. Cobaan-cobaannya sangat berbeda-beda dan sangat beragam, sahabat al-Syifa dimanapun berada. Maka ketika kita mengatakan membaca surat Al-Kafirun ini betul-betul mengingatkan kita akan bagaimana kita mempertahankan keimanan kita. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, keleluasaan-keleluasaan yang mereka miliki, dan saat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah keterbatasan-keterbatasan, tapi Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keislaman beliau. Subhanallah al-azim. Sahabat al-Syifa dimanapun berada, lakum dinukum waliyadin. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan mengatakan dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Dan ketika kekufuran dan keislaman atau keimanan ini tidak bisa bertemu, maka saat itulah ada sebuah jurang pemisah yang sangat-sangat tegas yang harus kita lontarkan saat itu kepada orang-orang kafir dan orang-orang kafir dengan berbagai macam bentuknya tadi, lakum dinukum waliyadin. Kalau kalian tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, padahal ajaran-ajaran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala sudah tersampaikan
maka lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian melaksanakan apa yang kalian yakini, dan kami akan menjalankan apa yang kami yakini. Dan itulah akhirnya sahabat Al-Syifa dimanapun berada, ketika dakwah ini sudah disampaikan, akhirnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Ketika dakwah ini sudah, dakwah Islam sudah tersampaikan, lalu tidak mengikuti dan tidak mentaati dan tidak mengikuti dan tidak bergabung dengan al-Islam, maka pilihan sudah ada di tangan-tangan masing-masing. Silahkan, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Dan sahabat Al-Syifa dimanapun berada, kenapa? Pertanyaan besarnya adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabulkan permintaan-permintaan orang-orang kafir ketika ada ketika mereka meminta untuk bisa bergantian di dalam menyembah ini? Maka sahabat Al-Syifa dimanapun berada, jawabannya adalah sangat jelas. Karena mereka memang orang-orang kafir itu hubungan mereka dengan Tuhan-Tuhan mereka itu sangat lemah. Mereka hubungan dengan Tuhan mereka hanya hubungan-hubungan maslahat sementara dan tidak sampai ke hati. Jadi sangat mudah untuk mereka menjual Tuhannya untuk kepentingan-kepentingan mereka. Karena lihat bagaimana saat itu kuffar Quraisy sangat-sangat terkendala untuk mengabadikan dan untuk mempertahankan kekuasaan-kekuasaan mereka dan kehormatan-kehormatan mereka ketika dakwah Islam ini masuk ke Jazirah Al-Arabiyah saat itu. Sahabat Al-Syifa dimanapun berada, karena Al-Islam mengajarkan sawasiyah, Al-Islam mengajarkan persamaan antara la farqa, tidak ada perbedaan antara yang hitam dan yang putih, tidak ada perbedaan antara majikan dan hamba dan seterusnya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, mereka tidak ingin disamakan dengan orang-orang yang dianggap lebih lemah di antara mereka, lebih miskin dari mereka dan seterusnya. Padahal di dalam Islam kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang bertakwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat mengancam kedudukan mereka saat itu. Sahabat Al-Syifa dimanapun berada, dan menunjukkan bahwasanya betapa lemahnya keyakinan mereka. Dan yang berikutnya, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima tawaran mereka? Karena ini mukhillun lit tauhid. Mukhillun lit tauhid maksudnya ketika itu diterima, maka ini akan membatalkan ketauhidan kita. Karena ketauhidan ini, keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicampur aduk. Tidak bisa dicampur dengan kemusyrikan dan tidak bisa dicampur dengan kemusyrikan dan kekufuran. Jadi manusia itu terdiri dari dua orang saja, dua bagian saja. Yang pertama, imma dia adalah seorang mukmin, sahabat Al-Syifa di mana berada. Yang kedua, imma dia adalah seorang kafir. Bagaimana perihal orang-orang munafik? Orang-orang munafik ini sebenarnya adalah orang-orang kafir pada aslinya. An-nifaq ini sebenarnya al-munafiqun ini sebenarnya sahabat Al-Syifa di mana berada, mereka pada hakikatnya adalah orang-orang kafir, tapi dia berbaju muslim, dia berbaju Islam. Dan tokoh-tokohnya dari dulu sampai sekarang itu akan terus bermunculan dan terus ada, karena itu adalah istilah-istilah yang dari dulu ada dan akan selalu ada, termasuk orang-orang yang kafir ini dengan berbagai macam bajunya saat itu. Sahabat Al-Syifa dimanapun berada, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima itu, itulah alasannya, karena al-Islam kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dicampur dengan kebatilan. Karena kebatilan dan keimanan ini tidak akan mungkin bertemu sampai yaumil qiyamah. Maka butuh ketegasan di sini, lakum dinukum waliyadin. Sahabat Al-Syifa dimanapun berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu istiqamah dalam iman, dalam Islam kita, sehingga akhir kalimat yang kita ucapkan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua, sahabat Al-Syifa dimanapun berada,
Ingat bahwasanya al-kufru millatun wahidah, kekufuran itu adalah satu millah. Jangan tertipu dengan nama-nama yang berbeda-beda, karena pada hakikatnya mereka itu adalah sama. Terus yang ketiga, marilah kita sama-sama pertegas sikap kita bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan berikutnya kita sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga keimanan kita dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memberkahi kita pada bulan suci yang penuh barokah ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.